Salah satu smartphone yang sudah kasih layar AMOLED 120Hz dengan ukuran layar 6,77 inci serta triple kamera. Juga sudah ditenagai chipset Dimensity 7300 Pro, 5G yang kencang, dan dilengkapi baterai 5000 mAh. Ini keluaran dari brand bukan siapa-siapa. Kira-kira HP apa ya? Halo Sobat Gondrey, kali ini dengan gue Dinda dari channel Gondrey Store. Di video kali ini kita akan bahas santai smartphone terbaru dari sebuah brand yang mungkin terdengar asing buat kalian. Ini dia CMF Phone 2 Pro. Ponsel ini baru aja rilis awal 2025 kemarin dan langsung menarik perhatian karena menawarkan spek cukup bagus dengan harga yang ramah di kantong. Untuk harga di luar sana dibanderol under $300. Artinya smartphone ini masuk kategori mid-range kalau kita lihat berdasarkan harga. Dari spesifikasinya kita dapat layar flagship size, performa kencang, kamera lengkap, dan baterai yang cukup besar. Bisa gue bilang ini paket komplit banget di kelasnya. Dari segi desainnya, bodi ponsel ini cukup tipis sekitar 7,8 mm dan cukup enteng sekitar 185 gram untuk ukuran layarnya yang besar. Jadi meski layarnya 6,8 inci, HP ini nggak berasa berat dan masih cukup nyaman buat digenggam lama. CMF Phone 2 Pro bisa dibilang memiliki desain yang kental dan unik. Nggak aneh karena si smartphone ini punya DNA nothing. Begitu lihat bagian belakangnya, langsung kerasa vibes nothing banget. Ada aksen skrup-skrup kecil yang terekspos dan bentuk modul kameranya yang nyentrik. CMF Phone 2 Pro punya 3 lensa tersusun rapi dengan bentuk modul yang beda dari HP lain. Sekilas mungkin aneh, tapi bikin gampang dia dikenali. Secara bahannya dominan plastik atau polikarbonat. Feel-nya memang tidak sepremium kaca atau metal flagship. Akan tetapi, build quality-nya tetap solid dan kokoh. Cuma, memang finishing belakangnya ngasih kesan sedikit plastiki kalau diperhatiin dari dekat. Oh ya, soal desain aksen skrup di 4 pojok panel belakang bukan cuma pajangan. Itu bagian dari konsep modular design. Uniknya, Nothing mendesain casing belakang HP ini bisa ditambahin aksesoris. Ada optional universal cover magnetik yang bisa dipasang dengan skrup tadi di atas cover asli. Secara fungsinya buat nempelin berbagai aksesoris, misalnya dompet kartu atau MagSafe wallet, atau bahkan pasang lensa kamera tambahan kayak lensa fisheye atau makro eksternal yang disediakan CMF. Selain itu, CMF juga nyediain aksesoris kayak tali lanyard biar HP-nya bisa digantung dan stand atau kickstand buat nyandarin HP di meja. Semuanya dijual terpisah sih, tapi at least opsinya ada buat yang mau gaya atau nambah secara fungsi. Kembali ke desain dasar, material frame CMF Phone 2 Pro ini dari plastik dengan finishing doff atau matte di pinggirannya. Terdapat tombol volume di sisi kiri dan menariknya di sisi kanan tidak hanya terdapat tombol power, tapi juga terdapat satu tombol ekstra, namanya tombol Essential Key. Tombol ini fungsinya bukan sekedar gimmick. Sekali tekan bisa langsung capture screenshot layar dan tekan lama buat merekam voice note. Bahkan tombol ini terintegrasi sama fitur Essential Space buat nyimpen catatan dan memo penting kalian. Di bagian bawah ada port USB-C, grill speaker, dan slot SIM tray. Kabar baiknya slotnya hybrid dengan micro SD card support hingga 2 TB. Ini menjadi nilai plus buat yang doyan simpen banyak file atau video di HP. Sekarang masuk ke pilihan warnanya. CMF Phone 2 Pro berani tampil mencolok dengan warna orange terang yang ngejreng abis. Cocok buat kalian yang pengen HP-nya stand out di kerumunan. Selain itu juga ada warna putih, hitam, dan bahkan ada varian light green atau hijau muda di beberapa market. Warna orange punya finishing metalik yang mengkilap. Si putih katanya bertekstur sandstone, kayak doff agak kasar, mirip finishing OnePlus Sandstone jadul, jadi nggak licin.
Sedangkan hitam dan hijau pakai texture glaze-like yang mulus mengkilap. Kebetulan unit yang gue pegang saat ini warnanya orange, jadi tampilannya sangat ngejreng dan stand out. Untuk bagian layar sudah pakai AMOLED 6,77 inci dengan resolusi Full HD+, 1080 x 2392 pixel. Secara desain, bezelnya tipis, rata di semua sisi. Dan untuk kamera selfie 16 MP-nya pakai model punch hole kecil di tengah atas layar. Kualitas layarnya sendiri jempolan untuk sekelas mid-range. Cahaya warna keluar vibran khas AMOLED, dan yang penting untuk layarnya memiliki refresh rate 120Hz adaptif. Soal kecerahan, Nothing klaim puncak brightness-nya bisa tembus 3000 nit di mode HDR atau Sunlight Boost. Ini terang banget untuk standar HP mid-range, so buat pemakaian di outdoor masih tetap nyaman. Overall untuk desain, CMF Phone 2 Pro ini berhasil tampil beda dan fun buat kategori harga terjangkau. Oke, sekarang kita lanjut bahas dalemannya nih. Software dan performanya kayak gimana ya? CMF Phone 2 Pro ini menjalankan Nothing OS 3.2 berbasis Android 15 out of the box. Buat yang belum tahu, Nothing OS itu interface custom dari brand Nothing, induknya si CMF. Tampilan UI-nya tergolong clean dan minimalis, gak jauh beda dari stok Android, tapi dengan sentuhan estetika Nothing yang unik, kayak font dot matrix, widget analog retro, dan icon-iconnya sederhana. Dari kesan pertama untuk navigasi di HP ini tuh smooth, pindah-pindah menu, buka tutup aplikasi, animasi transisi, semua terasa lancar tanpa nge-lag. Nah, selama gue pakai, hampir nggak nemuin stutter yang ganggu untuk penggunaan sehari-hari. Mungkin karena optimisasi Nothing OS yang ringan dibandingkan dengan smartphone lain di harga yang mirip tapi suka nge-lag. Nothing OS 3.2 di HP ini hampir bebas bloatware, jadi storage lega dan gak banyak aplikasi gak jelas. Bawaan Google lengkap, plus ada beberapa fitur khas Nothing. Salah satunya tadi ada Essential Space. Nah, Essential Space ini semacam hub pintar buat ngumpulin konten penting kita. Misal, kalian screenshot info penting, rekam memo suara via Essential Key tadi, nanti semuanya ngumpul di Essential Space. Di situ ada AI yang bantu indexing dan ngasih saran, jadi kita bisa cari catatan atau rekaman dengan mudah. Contohnya, kalian ambil screenshot resep atau QR Code. AI di Essential Space bisa ngenalin isi screenshot dan bantu ngasih label. Atau voice note panjang bisa ditranskrip otomatis jadi teks. Fitur canggih ini bakal kepake banget buat kalian yang sering ikut seminar atau nemenin kalian kelas online. Langkah baik buat Nothing atau CMF yang coba masukin fitur AI begini nih di HP mid-range. Di sektor performa, CMF Phone 2 Pro sudah menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G. Ini chipset kelas menengah terbaru dari MediaTek. Secara performanya sedikit di atas Dimensity 7200 generasi sebelumnya. Buat gambaran, skor benchmark Antutu V10 di HP ini dapat poin sekitar 6000-an. Lumayan tinggi di kelas mid-range. Geekbench 6 juga single core tembus 1000 dan multicore 2900-an. Angka sih angka, tapi realitanya dipakai harian udah lumayan kenceng kok. Buat multitasking lancar jaya berkat RAM 8GB yang dikasih standar di semua varian. Buka banyak aplikasi kayak chat, sosmed, streaming, sambil dengerin musik di background, aman aja. Gaming, main Mobile Legends grafik rata kanan bisa jalan gaspol di 60 fps stabil. Begitu juga PUBG Mobile bisa set ke high atau mungkin HDR medium dengan gameplay mulus. Walaupun kalau di push mulai terasa hangat dan frame drop. Wajar, ini bukan flagship SoC. Tapi untuk kelas harganya performa segini tuh udah mantep. Yang paling penting selama sesi game suhu HP ini relatif terkendali cuma hangat doang. Gak sampai panas yang bikin tangan gak nyaman.
Hal lain, NFC akhirnya hadir di CMF Phone 2 Pro. Buat yang kemarin protes CMF Phone 1 nggak ada NFC, sekarang udah dibenerin nih. Jadi, HP ini udah bisa dipakai buat transaksi non-tunai, cek isi saldo, e-money, dan sebagainya. Zaman sekarang mesinnya standar lah ya, dan untungnya sekarang lengkap fiturnya. Soal update software, CMF janji kasih 3 kali update OS Mayor, jadi sampai Android 18 nantinya. Dan 6 tahun update keamanan. Jujur, 3 Mayor update itu standar lah ya, nggak wah banget. Tapi mengingat harganya yang low budget, Nothing OS terkenal cukup cepat ngeluarin update. Meski untuk model budget mungkin nggak seprioritas flagship. Semoga aja sih tetap rutin. Terakhir, jangan lupa HP ini juga ada fingerprint scanner di layar. Actually untuk keamanan, karena layarnya AMOLED besar. Kemungkinan fingerprintnya under display. Responsif dan cepet kok, standar aja, dan ada face unlock juga sebagai pelengkap. Audio, nah ini dia, sektor yang biasa dikorbankan di HP murah. CMF Phone 2 Pro punya stereo speakers, satu di bawah, satu dari earpiece atas. Suaranya sih kenceng, tapi dari segi kualitas ya cukup aja buat pakai harian, buat nonton santai juga oke, tapi bassnya minim dan di volume maksimal terdengar agak pecah. Kalau kalian audiophile, siap-siap pakai earphone TWS atau kabel. Dengan kombinasi software ringan, performa chipset yang di atas rata-rata untuk harga segini, plus dengan dukungan fitur lengkap, NFC, microSD, dan lain-lainnya, pengalaman penggunaan CMF Phone 2 Pro ini memuaskan untuk pengguna umum. Gak berasa kayak pakai HP murahan sama sekali. Oke, lanjut kita bahas hal yang sering jadi pertimbangan utama kalau beli smartphone, yaitu kualitas kameranya. Biasanya kan kalau beli HP harga terjangkau, sektor kamera suka kena potong budget. Tapi di CMF Phone 2 Pro berusaha beda. Di belakang dia ngasih triple kamera dan bukan kamera abal-abal untuk hiasan doang. Lensa kamera utama berukuran 24mm 50MP dengan bukaan f/1.8 sebagai wide angle. Terus juga ada lensa 15mm 8MP ultrawide dengan bukaan f/2.2 buat foto yang lebih lebar. Dan yang lebih exciting adalah kamera 50MP telefoto f/1.85 lengkap dengan optical zoom 2 kali serta bisa sampai 20 kali digital zoom. Jarang banget ada HP low budget dikasih lensa telefoto beneran. Biasanya kan kalau nggak makro 2MP, ya depth sensor doang. Di sini kita dapat lensa tele 2 kali yang beneran berfungsi buat zoom optik. Hurra untuk CMF. Untuk selfie, di depan ada kamera 16MP f/2.45 yang standar lah ya. Cukup buat selfie dan video call kebutuhan sehari-hari. Hasil foto gimana? Nah, di kondisi siang hari kamera utamanya mantap. Resolusi 50MP dengan pixel binning, detailnya tajam. Dynamic range luas dan warnanya cenderung natural. Nothing mungkin nggak terlalu oversaturasi kayak beberapa merek lain. Jadi foto tampil relatif mendekati aslinya. Bisa jadi plus kalau kalian suka editing, atau bisa jadi minus kalau suka foto yang nendang langsung. Untuk low light performance-nya boleh diadu berkat aperture f/1.8 dan ukuran sensor lumayan besar, ditambah optimasi software, ada mode malam juga. Nah, foto malam bisa dapet cahaya yang oke. Noise tentu ada kalau kondisi gelap banget, tapi masih wajar dan algoritma Nothing cukup pintar meredam noise tanpa bikin detail hilang total. Satu kekurangan, sepertinya lensa utama ini tidak ada OIS atau Optical Image Stabilization. Jadi buat foto malam tangan harus agak steady atau andalkan tripod dan night mode biar hasilnya lebih maksimal.
Lanjut ke ultrawide 8MP. Nah, ini memang resolusinya lebih rendah, jadi pas siang hari pun kualitasnya di bawah kamera utama. Sudut pandangnya lebar sekitar 120 derajat, cocok buat foto rame-rame atau pemandangan. Hanya saja detailnya agak soft dan dynamic range nggak seluas kamera utama. Lanjut ke telefoto 50MP ini yang bikin senang. Dengan lensa teleoptik, hasil 2 kali zoom tajam dan detail, cocok buat ambil foto potret jarak medium. Kamera tele ini juga bisa dipakai di mode portrait. Jadi kalian bisa dapat foto bokeh dengan focal length yang lebih flattering. Wajahnya nggak kepencet kayak kalau pakai kamera wide. Hasil potret mode ini rapi, separasi objek dan latar cukup akurat. Walau masih ada sedikit kesalahan halus, maklum hasil AI processing. Oh ya, Tele 2 kali ini juga memberikan opsi zoom sampai 20 kali digital zoom. Jujur, untuk 10 kali masih lumayan kepake kalau kondisi terang. Tapi 20 kali udah lebih hanya keiseng-iseng aja karena detailnya bakal turun drastis. Tapi tetap asik ada opsi zoom walaupun buat sekedar lihat objek jauh di sana. Untuk video, CMF Phone 2 Pro mendukung rekaman hingga 4K 30 fps di mana kamera belakang utama dan mungkin di tele juga. Kualitas videonya tergolong bagus di lighting cukup, detail oke, dan warnanya juga natural. Hanya saja stabilisasi video nggak sekuat flagship. Tanpa OIS mengandalkan ACE atau Electronic Stabilization. Jadi kalau jalan sambil rekam masih ada sedikit guncangan tersisa. Di 1080p, ACE lebih optimal, hasil lebih stabil tapi detailnya tentu di bawah 4K. Uniknya, lensa tele 2 kali bisa dipakai juga buat video 4K. Jadi bisa ambil video jarak menengah tanpa kehilangan kualitas. Ini juga salah satu keunggulan punya tele. Ultrawide juga bisa rekam, tapi mentok di 1080p. Cocok untuk vlogging biar frame lebih luas, meski kualitasnya paling biasa di antara ketiganya. Buat vlogging atau TikTok, kamera depan 16MP mampu rekam sampai 1080-60 fps. Kualitas kamera depan standar, di cahaya bagus, wajah jelas, dan tone warna oke. Dynamic range cukup sehingga background nggak overbowl parah. Nah, ini untuk perekaman kamera selfie-nya dengan 1080-60 fps. Tapi di low light, kamera depan noise dan soft, so better nyari pencahayaan cukup kalau mau selfie malam. Satu tambahan, Nothing kasih fitur bernama TrueLens Engine di software kamera baru mereka. Ini semacam algoritma fotografi yang ditingkatkan, mungkin buat ngolah warna dan ketajaman lebih baik. Serta ada beberapa fitur filter foto baru bawaan seperti preset ala film dan lain-lainnya. Hasil fotonya menurut gue udah lumayan out of the box. Seru juga buat yang suka upload langsung. Secara keseluruhan, kamera CMF Phone 2 Pro melebihi ekspektasi di kelas harga segini. Selama kalian nggak mengharap kualitas setara flagship. Kamera utamanya mantap, kamera telenya beneran berguna buat menuhin kreativitas foto, dan ultrawide-nya ada daripada tidak. Buat foto sehari-hari, traveling, dokumentasi sosmed ini udah lebih dari cukup. Bahkan bisa dibilang salah satu kamera centric phone terbaik di kelas entry mid-range saat ini. Paling kelemahannya ada di video stabilization-nya aja sedikit dan ultrawide yang kurang, tapi itu wajar. Sekarang masuk ke sektor yang gak kalah penting, apalagi buat pengguna casual daya tahan baterai. Seberapa awet sih smartphone ini dan gimana pengisian dayanya? Pada bagian baterai CMF Phone 2 Pro punya kapasitas 5000 mAh yang sudah jadi standar HP Android sekarang. Nah, Nothing klaim baterai 5000 mAh di Phone 2 Pro ini bisa tahan hampir 2 hari untuk penggunaan normal. Dari pengalaman pemakaian gue, HP ini emang irit. 1 hari penuh itu gampang banget dilewatin. Dengan pemakaian harian kayak sosmed,
chat aktif, nonton video YouTube beberapa jam, foto-foto sedikit, dan main game ringan, di akhir hari masih sisa sekitar 30%. Jadi buat pengguna standar, screen on time sekitar 7-8 jam bisa dicapai. Kalau dipakai ringan, misal cuma chatting dan sesekali browsing, 2 hari mungkin bisa. Terutama berkat Nothing OS yang clean, gak banyak aplikasi background. Sedangkan untuk pemakaian beratnya gimana? Nah, kalau diajak main game terus-terusan atau navigasi map seharian, tentu borosnya bakal kerasa. Tapi bahkan skenario berat seperti streaming video non-stop, HP ini kuat sekitar 13-14 jam playback video sebelum baterai habis. Dipakai gaming terus juga sanggup di atas 10 jam. Artinya, screen on time belasan jam possible untuk tugas ringan kayak nonton video offline. Untuk pengisian daya CMF Phone 2 Pro mendukung fast charging 33 watt wired. Charger 33 watt ini mampu ngisi baterai dari 0 sampai 50% sekitar setengah jam aja. Bahkan beberapa tes nunjukin bisa tembus sekitar 60% dalam 30 menit pertama. Lumayan kenceng juga ya. Nah, untuk penuh 100% butuh sekitar 1 jam 10 menitan menurut pengujian, which is not bad at all. Jadi, colok charger 15 menit dapat belasan persen udah cukup buat pakai beberapa jam. Sayangnya, dalam paket penjualan kita nggak dapat kepala charger. Jadi, pastiin kalian punya charger 33 watt PD compatible biar bisa nikmatin kecepatan maksimal. Oh ya, dan untuk HP ini tidak mendukung wireless charging. Wajar sih, fitur ini biasanya memang absen di kelas mid-range untuk potong biaya. Dengan baterai 5000 mAh dan efisiensi chipset, CMF Phone 2 Pro ini juara untuk endurance. Cocok buat kalian yang mobilitas tinggi dan pemakaian wajar sehari-hari. Oke, sekarang saatnya kita bungkus kesimpulan dari semua pengalaman ini. Menurut kita, HP ini berhasil jadi paket lengkap yang value di kelas harganya. Nothing melalui brand CMF-nya nampilin bahwa smartphone budget gak mesti bikin boring. Secara keseluruhan, CMF Phone 2 Pro ini memberikan pengalaman yang memuaskan untuk pengguna umum. Dari segi tampilan, desain, dan UI smartphone ini cukup unik dengan karakter khas Nothing. Sedangkan untuk performanya juga lumayan kenceng, berbeda dari seri sebelumnya. Kemudian daya dan baterai jadi lebih hemat. Hal ini berkat penggunaan chipset terbaru dari MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G. Fitur-fitur yang biasanya cuma ada di kelas mid high-end kayak telephoto lens, display frame rate 120Hz, dan kualitas kepekaan cahaya sekarang bisa dinikmati di harga hemat, dan semua ini menjadi langkah terbaik CMF untuk mengupgrade produknya. Tentu ada kompromi kecil sesuai dengan harga, tapi menurut gue nggak ada deal breaker yang fatal. Kalau kamu butuh HP baru di budget 5 jutaan, ini salah satu pilihan terbaik tahun ini. Oke, segitu aja review kita tentang CMF Phone 2 Pro. Semoga pembahasan tadi membantu kalian yang lagi galau nyari HP baru di kelas harga terjangkau. Gimana pendapat kalian tentang ponsel ini? Apakah fitur modularnya menarik? Atau kalian lebih lihat performa kamera dan lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka video ini, dan subscribe ke channel kita untuk dukung terus konten-konten gadget keren lainnya. Share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh rekomendasi HP berkualitas. Sampai ketemu lagi di video review selanjutnya. Thank you, see you, and bye-bye.